Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marhatu Solehah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4, Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062-808-25463. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Gendol 1 di kelas 4 fase B dengan materi salam. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini sebelum kita melakukan pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa dipimpin oleh Ananda Elka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri dulu. Yes. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, ceria berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bui katanya dulu. Hari ini siapa yang senang nanti angkat jempolnya ke atas. Yang sedih nanti angkat jempolnya ke sekarang. Anak-anak, siapa yang hari ini senang? Ya, siapa yang hari sedih? Ya. Alhamdulillah, hari ini senang semua. Nah, ya, sekarang sebelum pelajaran kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Anak, hari ini kita akan belajar mengenai salam. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna salam dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengucapkan dan menjawab salam secara lisan dan dengan lafal yang fasih. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan salam sebagai perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, seperti bertemu dengan guru, masuk rumah, atau bertemu teman. Nah, Ibu katanya dulu, agama itu apa ya? Siapa yang tahu? Ya, agama adalah kepercayaan. Betul. Siapa lagi yang bisa? Agama adalah menyampaikan
Betul, agama tidak mengejek teman. Siapa lagi? Saya. Bisa loh. Agama adalah berbuat baik. Betul, agama adalah berbuat baik. Nah, agama itu menunjukkan akhlak kita. Misalnya Islam. Kalau kita ingin menunjukkan Islam itu seperti apa, maka kita harus menunjukkan akhlak kita itu seperti apa. Akhlak yang apa? Baik. Dilihat, Rasulullah pernah bertanya ini. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah agama itu? Rasulullah menjawab, akhlak yang baik. Nah, kesolehan seorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin soleh seseorang, maka akhlaknya itu semakin baik apa buruk? Baik. Nah, dalam pelajaran sebelumnya, siapa yang masih ingat sifat-sifat Rasul itu ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Sidik. Sidik artinya jujur. 2. Tablik artinya? Tablik artinya menyampaikan. Kemudian yang ketiga apa? Amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Terus yang keempat, fatona artinya cerdas. Nah, sifat-sifat itu sifat yang dimiliki siapa? Rasulullah. Nah, dari sifat-sifat Rasulullah itu sebagai seorang soleh hendaknya kita meneladani atau mencontohnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu apa? Salam. Nah, katanya salam itu apa? Siapa yang tahu? Salam apa? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tapi yang Bu Ika tanyakan arti dari salam. Salam itu apa? Salam adalah artinya damai. Salam itu juga berarti sebagai penghormatan. Nah, anak-anak, ucapan salam itu seperti apa, Kak? Betul, ucapan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Semoga keselamatan, rahmat dan berkah tercurah untukmu. Di mana itu merupakan sebuah doa. Ketika kita mengucapkan salam itu artinya kita mengucapkan apa? Mendoakan orang yang kita beri salam. Nah, kita mendengar salam, kita mendoakan orang lain itu agar apa? Terhindar dari bahaya. Kemudian kita beri rahmat. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Rahmat itu apa? Ketenangan dalam hidup, orang cemas, orang gugup. Nah, itu. Terus yang terakhir berkah. Kenapa? Hidupnya berkah. Nah, Bika tanya lagi, kapan salam itu diucapkan? Bertemu orang lain. Betul, saat bertemu orang lain. Siapa lagi? Saya Bu. Ketika berangkat sekolah. Betul. Ketika berangkat sekolah, bertemu orang, bertemu teman, bertemu siapa lagi? Guru. Terus apa lagi? Masuk rumah itu kita disunahkan membaca salam. Nah, anak-anak, bagaimana jawaban ketika kita diberi salam? Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya itu sama dengan salam. Apa tadi artinya? Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah untukmu juga.
menjawab salam itu hukumnya apa ya anak-anak? Wajib. Betul, menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Nah, siapa ya yang lebih dulu menyampaikan salam? Siapa? Yang menyampaikan salam nih, seperti yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah itu mengajarkan kita bahwa mendahului, menyapa, dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasulullah, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Berarti siapa yang lebih dulu harusnya? Kita yang memulainya. Artinya apa? Berarti kita orang yang paling utama. Pengen gak jadi orang spesial? Pengen. Hadiahnya apa nanti? Surga. Nah, anak-anak, bagaimana menyebarkan salam itu dapat kita saling menjadikan kita saling menyayangi? Karena salam artinya damai. Betul, karena salam itu artinya damai. Maka ketika kita mengucapkan salam, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga Harus menjaga keselamatanku. maka menyampaikan salam terus dijawab. Itu sama aja kok. Kita menjaga perdamaian. Nah, tapi katanya cara menyampaikan salam yang baik itu yang seperti apa toh? Siapa yang tahu? Caranya gimana? Dan menyampaikan salam yang baik itu seperti apa? Apa yang keras? Nah, betul. Dengan suara yang jelas, terus dengan wajah yang jelas. Tanda kamu mengucapkan salam perlu nggak orang lain? Nggak, maka harus dengan suara yang jelas. Terus dengan wajah yang ceria. Nek mengucapkan salam harus ramah, tersenyum. Oh nek lesu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab tidak bahagia, malah tambah sedih. Makanya kalau mengucapkan salam harus dengan wajah yang jelas. Sambil apa? Tersenyum. Nah, anak-anak, coba kita amati gambar di depan. Ada gambar apa saja? Coba. Ini gambar apa ini? Berpamitan. Kalau yang ini? Yang ini? Bertamu. Ini? Menelepon. Nah, anak, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu hendak atau berpisah dengan orang lain, dan mengapa kita perlu menyampaikan salam? Nah, hari ini kita akan mencari jawabannya melalui diskusi. Kita bentuk kelompok dulu. Nah, anak-anak sekarang sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok 1. Silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang terdapat di dalam LKPD.
Nah, anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 ya. Sudah siap? Yuk. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dinda adalah anak yang memiliki orang tua paling kaya di kelasnya. Ketika sore hari, dia jalan-jalan bersama keluarganya. Tanpa sengaja bertemu dengan teman sekelasnya yang senang. Namun Dinda malu dan ternyata saat bertemu dengan teman sekelasnya yang dirasa tidak sengaja. Bagaimana jika Dinda ada temannya? Dia fisiknya sombong dan juga kelihatan lemah di kelasnya. Bagaimana sikapmu apabila bertemu dengan anak kelasmu? Menyapa dan memberi salam. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Karena menyampaikan salam itu akan mewujudkan perdamaian. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Bu. Iya. Bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan guru di jalan? Pertanyaan dari Grisel, bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan guru di jalan? Coba dijawab kelompok 1. Ketika kita bertemu guru di jalan, sebaiknya kita memberi salam terlebih dahulu dan tersenyum. Nah, sekali ketika kita bertemu dengan guru di jalan, sebaiknya kita tersenyum dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Sudah jelas bisa? Sudah. Nah, ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk presentasi selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kesehatan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan mempresentasikan satu adalah 2 alin, 3 versi, 4 Excel, 5 Excel, 6 biasanya. Kali ini adalah hari pertama kita
harus memberi salam kepada orang yang belum kenal? Apakah kita juga harus memberikan salam kepada orang yang belum kita kenal? Itu pertanyaan dari Alka. Coba dijawab. Nomor 2. Ya, kita memberi salam kepada siapapun yang kita temui seperti yang dicontohkan hati. Ya, kita harus mengucapkan salam kepada siapapun karena itu merupakan contoh dari Nabi Muhammad. Alka, sudah jelas? Anak-anak ada pertanyaan lain? Iya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjutkan untuk kelompok 3. Silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa? Dan kami akan menunjukkan dalam sikap yang bermanfaat. Ada Pak Guru Rendra. Iya. Ayo kita beri salam. Assalamualaikum Pak. Kalian mau kemana? Mau ke kantin Pak. Ya, biar kenal. Ya Pak. Nah, anak-anak, itu tadi drama singkat yang ditampilkan oleh kelompok 3. Sekarang anak-anak ada yang bertanya? Ya? Bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan anak kecil? Itu pertanyaan dari Pandu. Coba dijawab. Kita menunjukkan apa yang terlihat dan memulai pelan terlebih dahulu. Betul. Ketika kita bertemu dengan anak kecil, kita juga harus menunjukkan wajah yang ceria dan menyampaikan salam juga terlebih dahulu. Karena untuk apa? Mencontohkan anak kecil. Ada pertanyaan lain, anak-anak? Iya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, setelah presentasi dari kelompok kalian, sekarang kita coba peregangan dulu dengan ice breaking. Coba semuanya berdiri dulu. Kita mulai ya. Anak-anak, setelah kita melakukan peregangan
bisa kembali lagi di pelajaran. Sekarang kita amati dulu video berikut. Nah, anak-anak. Nah, benar kan? Dari video yang kalian lihat, apa yang bisa kalian petik dari video tadi? Coba Kak. Kita harus menjawab salam. Memberi salam. Betul. Kita hendaknya memberi salam kepada siapa? Siapa saja yang kita ketemui di jalan. Kemudian apa lagi? Ya, apa lagi Rendra? Coba. Memberi salam kepada orang yang lebih tua. Terus, ketika di jalan ada orang yang merasa hatinya marah, kita beri salam terus jadi apa? Senang. Nah, dari pelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memberi salam itu hukumnya apa? Nah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, memberi salam itu kita dapat menunjukkan apa? Sikap saling jaga. Nah, anak-anak sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillahirabbil Amin. Nah, anak-anak, nanti Vika kasih soal untuk pertemuan selanjutnya kita bahas ya, anak-anak. Nah, hari ini cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat belajar di rumah dan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.